Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, khususnya pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama dan beserta seluruh jajarannya. Kalau ada undangan dari organisasi yang lain yang saya hormati, ada Muhammadiyah, ada? Nggak ada. Bapak Bupati atau yang mewakili yang saya hormati, Pak Camat, Pak Camat dari jajaran TNI Polri, Bapak Kapolsek, dan dari TNI mana? Nggak datang. TNU. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Iki sone aja, ekone aja nemen-nemen. Ya, tidak bengung. Iki ana sing madhep ning kupingku ora iki sik kaya iki. Lho. Karena bapak-bapak ya. Gini. Buak Rono. Nah, lumayan. Lumayan untuk salon. Krungu suaraku dhewe niku kaget ya. Jadi peringatan Hijriyah itu memberikan semangat buat kita. Apa semangatnya? Ya, semangatnya itu apa? Jadi yang harus dipahami adalah Islam itu kan bukan asli Indonesia. Turun pertama itu kan di Arab sana. Turun pertama itu di Arab. Orang Arab itu nggak kenal Islam. Ya, orang Arab itu nggak kenal Islam. Bahkan orang Arab itu nggak kenal Nabi, gitu. Tinggal sampai kadang jarang dikasih penjelasan. Orang Arab itu nggak kenal Nabi. Makanya dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi aku utus rasul dari kalanganmu, dari kaummu, dari dirimu, bangsa Arab. Dan itu belum pernah. Makanya orang Arab itu nggak kenal ketika Nabi diutus, itu nggak kenal. Karena orang Arab itu nggak kenal Nabi. Sebab Nabi itu jabatan yang tertulis di dalam kitab suci, baik Taurat maupun Injil. Nah, orang Arab itu tidak beragama. Tuh, orang Arab itu nggak beragama, tapi penyembah berhala, pagan. Nah, yang beragama itu orang Filistin, Yahudi, Nasrani, sama sebagian orang Madinah. Makanya orang Arab itu ketika ada, aku nabi loh, nabi opo, nggak kenal. Gitu. Contohnya saya itu. Saya datang ini nggak khawatir karena semua orang sini ngerti kiai kok. Karena sudah diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya tentang penerus agama itu namanya ulama atau kiai. Ya jadi saya datang ke sini ya, tenang aja. Resikonya cuma satu, dikeroyok salaman ini sebenarnya. Karena tahu. Tapi berbeda ketika saya masuk ke pedalaman Irian. Orang Irian nggak ngerti konsep kiai itu, nggak ngerti. Dengan rambut dan potongan kayak gini saya masuk ke pedalaman Irian, pasti dikira tim pemburu babi. Nah, itu. Jadi sama jangan marah kalau kemudian ada kisah orang Arab menolak Nabi, karena orang Arab itu nggak ngerti Nabi.
Ngertinya kahin, dukun, penyair gitu. Kalau sama Gus Samsudin jadi anfusikum itu menggambarkan bahwa Rasul orang Arab itu tidak dikenal sama orang Arab setelah zaman Nabi Ibrahim. Jadi makanya orang Arab itu nolak Nabi apa gitu. Nabi itu apa? Dan pelajaran Nabi itu nggak enak buat orang Arab. Yang tadinya Tuhannya banyak disuruh Tuhan satu. Yang tadinya Tuhannya kelihatan disuruh menyembah Tuhan yang nggak nampak. Itu kan bikin aneh-aneh itu menurut orang Mekah waktu itu. Sholat itu pakai toharo, suci dari najis, suci dari hadas, wudu, mandi. Orang Arab itu loh disuruh air itu diminum aja susah, kok malah mandi. Itu ngerepot waktu itu, dia merepotkan. Mbak repot, orang disuruh mandi diminum aja susah, disuruh mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu nggak kayak orang Jambi. Kalau orang Tanjung Jabung paling sebulan sekali. Buktinya anaknya cuma 1, 2 gitu. Iya kan? Itu berarti kira-kira sebulan sekali, kadang mungkin semester sekali ya. Lah tapi kalau orang Arab itu kan mandinya sering, karena semalam bisa 8 kali. Air diminum aja susah, suruh mandi. Makanan susah di sana, harus berburu, harus apa. Itu disuruh sedekah, disuruh zakat. Udah tahu panas disuruh puasa. Maka bagi orang Arab ini aneh ini. Makanya Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Datang asing, aneh. Nah orang Arab itu masih teko ngaku nabi, aneh-aneh. Pelajarannya susah. Udah suruh pergi aja, suruh pergi. Suruh pergi. Nah itu, makanya ketika mau pergi ada kisah malaikat Jibril marah, ngamuk. Jangan pergi, udah tak bunuh aja umatmu itu. Saya masih punya gunung Uhud, masih punya gunung Nur. Saya ini malaikat asli, dari dulu malaikat. Umatnya Nabi Nuh ngeyel, cemplung ke kali, mati semua. Umatnya Nabi Lot, dablek, lempar dari langit, mati semua. Kalau umatmu mau dablek, tak habisi itu. Jangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku, karena umatku itu nggak ngerti Nabi. Makanya terus Nabi itu hijrah ke Madinah. Kok beberapa negara yang ngerti Nabi, ke Habasyah, kemana itu orang-orang sana ngerti Nabi, walaupun kalah. Maka kemudian terakhir Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah itulah yang kemudian dijadikan peringatan hijrah. Cuman hijrah itu malam-malam. Nah peringatannya besok lagi jangan siang begini. Peringatan Hijriah itu mestinya jam 1 malam gitu. Jadi memperingati, benar-benar mencontoh ya. Memperingati. Tapi tidak apa-apa peringatan itu bisa. Nah begitu di Madinah ya enak. Ketemu dengan masyarakat berbeda, apa Islam landing ya, itulah cerita sekilas gitu tentang hijrah. Ya, hijrah. Terus habis itu Rasulullah ngirim duta-duta, diutus, suruh nyebar kemana, suruh bawa kemana, kan gitu. Itu hijrahnya Islam dari Makkah ke Madinah. Setelah dari Madinah hijrah lagi keluar dari Jazirah kan. Nah semua dikirimi ulama ke Eropa ya, disuruh dikirimi apa, Romawi ya dikirimi surat, dikirimi apa, dikirimi utusan. Ke Cina ya dikirimi utusan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ke Afrika ya dikirimi utusan. Nah pertanyaannya satu, ini pertanyaan yang sampai mesti mikir. Jadi ketika dunia semua itu mendapatkan duta Islam semenjak zaman Rasul, pertanyaannya satu, kenapa yang ke Afrika itu hilang? Ibarat tumbuhan itu nggak subur di Afrika itu, hilang di sana itu, paling tinggal beberapa negara. Yang ke Eropa hilang, yang ke Eropa hilang,
Yang ke Cina ya gitu-gitu aja dari dulu. Yang Rusia bahkan ada Imam Bukhari, ya gitu-gitu aja. Ayo. Nah, tapi yang ke sini sing ditunggoni kiai cilik-cilik itu aja. Ini kiai yang cilik-cilik kan. Sing gede aku tak ini. Ini cilik-cilik lah ya. Orang kok kurang mangan. Aduh, transmigran. Tirakate kok lho. Tapi yang kesini yang ditunggui para wali, para ulama. Hari ini itu membuat kita bangga bahwa pergerakan Islam yang ke Nusantara di saat yang lain sudah mulai hilang, di sini menjadi kekuatan Islam terbesar, terkuat di dunia. Ini kan dunia itu mikir, ini kenapa? Nah. Sekarang misalnya itu coba Suriah itu bergolak bunuh-bunuhan itu, pengajian gini nggak bisa, diroket sampean. Di Libya tadinya negara sangat makmur, begitu diberontak sama rakyatnya karena tertipu khilafah itu, hancur negaranya. Afghanistan itu sebuah negara yang dulu dikenal dengan pusat panik Islamisme, di mana Sayyid Jamaluddin Al-Afghani itu ada di situ. Sekarang itu hanya masalah persoalan jenggot, itu bedil-bedilan di situ. Ribut masalah siapa yang berjenggot lebih panjang, atau itu ribut pakai, ribut jilbab, ribut celana cingkrang. Itu tembak-tembakan sampai sekarang nggak selesai, mulutan nggak berani. Loh. Ini kan pertanyaan yang kadang orang-orang sekarang mesti mikir, jadi biar nggak pikirannya itu jelek terus. Kita Islam di Indonesia tertindas, kita dikriminalisasi, nanti dulu dul, sabar ya. Jadi biar pikiranmu itu nggak mengsle kena hawa itu. Tiba-tiba pilpres ini perang Badar, lu itu podo Islame. Pak Jokowi Islam ya Pak Prabowo ya Islam. Kok tiba-tiba perang Badar? Perang Badar dari mana? Wong pilpres itu terusannya pilkades. Kalau tingkat kabupaten pilbub, tingkat provinsi pilgub, tingkat negara pilpres, pesta demokrasi. Ya kadang ada dangdutnya, nggak apa-apa. Sekalian kadang juga ada duitnya. Gak apa-apa, itu pesta demokrasi, namanya aja ganti. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah. Itu indahnya di Indonesia. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu serius. Sekarang orang di Indonesia ini banyak yang aneh-aneh, terlalu serius. Temennya main ake aja dibilang musyrik. Mungkin aneh-aneh loh. Bu yang sabar gitu loh. Selawatan bid'ah, nanti dulu. Ini harus kita ukur. Karena alat ukurnya ada kualitatif dan kuantitatif, kualitas dan jumlah. Hari ini kualitas kaum muslimin dan jumlah kaum muslimin terkuat terbesar ada di Nusantara, di Indonesia. Pondok pesantren paling banyak di mana? Di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak di mana? Di Indonesia. Masjid paling banyak di mana? Indonesia. Orang berjilbab paling banyak di mana? Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Bahkan ada haji sampai antri 50 tahun hanya ada di Indonesia. Mari kita buka cakrawala berpikir kita. Jadi biar kita ini nggak mengutuk diri sendiri. Kita ini kan sekarang paling hobi mengutuk diri sendiri tuh. Merasa terpuruk, merasa jelek, merasa terhina. Nanti dulu pikiranmu buka dong. Gitu loh. Nah itu terjadi kenapa? Ini kan persis situasinya. Jadi menghasilkan sebuah gelombang kekuatan Islam besar dan Islam yang paling riang gembira. Nggak ada orang Islam riang gembira selain Indonesia. Ayo,
Ayo setiap hari kumpul makan, setiap bulan makan. Ya, tapi umat Islam Indonesia punya kebiasaan apa? Kebiasaan mengingatkan diri sendiri. Dengan apa? Dengan peringatan. Biar kita ingat. Karena manusia itu mahalul khata' wan nis, yang tempatnya lupa dan salah. Makanya untuk urusan Islam kita punya kebiasaan ingetin terus. Nabi lahir, ingetin lagi. Nabi hijrah, ingetin. Nabi Isra Mi'raj, ingetin lagi, diperingati terus. Gitu, dan nggak main-main. Gitu. Makanya Islam di Indonesia itu nggak pernah hilang ingatan. Karena peringatan terus. Sehingga nggak lupa identitas Islam. Nah, yang jarang peringatan biasanya lupa ingatan. Terhadap nenek moyangnya lupa, terhadap kuburan nenek moyangnya lupa, mudah lupa, terhadap sholawatannya lupa, yang parah lupa terhadap bangsa dan negaranya lupa. Tepuk tangan yang banter enggak apa-apa, enggak apa-apa, boleh. Ini kita ini peringatan soalnya, loh, memperingati itu, apa itu ini? Kita kira judulnya kan memperingati, ya kita peringati, kita mengingatkan semua. Nuzulul Quran kita ingatkan mana, tapi juga harus sadar ternyata mengingatkan itu modal, biayanya ada. Jadi seperti orang sekolah ada SPP-nya. Setiap peringatan keluar modal, kita nyewa panggung, nyewa sound, snack, itu modal semua. Makanya orang yang mudah lupa dengan ingatan biasanya itu problemnya karena nggak mau peringatan, karena modal. Nah, biasanya yang medit-medit itu nggak mau itu karena modal. Jangan dikira modal peringatan itu. Manggil saya dari Jawa, ya modal. Tiket pesawat apa, ya. Gitu, dan nggak main-main kalau manggil saya pesawat, karena jauh. Kalau ditunggu pakai darat itu bisa setengah bulan nggak nyampe. Terlalu banyak sih ngampir no. Loh, modal. Nah, kita ukur, kita uji nih. Jadi biar kita ini indah, kita ini paling riang gembira sudah. Malaysia itu peringatan keagamaan, acara keagamaan di atas jam 10 malam sudah nggak boleh. Stop sound sistemnya. Kalau maksa tangkap. Padahal mengatakan kami adalah Islam Hadori. Itu ditangkap juga. Saudi sampean ngomong gendero gini-gini ditangkap sendirian. Sini sambil nungging-nungging bawa benderanya ini kalau nggak di mana. Solawatan ada bendera sepak bola ya naik, gendera slang naik, bahkan gendera Coca-Cola juga naik. Islam paling riang gembira. Ayo kumpul kayak begini menggembirakan orang. Kacamatamu kan? Apa aku masuki apa? Nah, ini mulai kumat ini. Kulo niku paling jengkel nek disuguh pokari iki. Kulo aja pakai nangger ngaji kulo mau disuguh niki. Sampai dhewe. Niki minuman suudon. Rumangsa niki kiai iki kurang cairan lebih. Ojo iki apa meneh iki? Padha ae lho. Ya aku Pak. Wah, pelarutan penyegar. Rumangsamu kiai iki panas dalam. Sudah air putih tekan wis cukup. Nah, yang ya. Betapa kita ini punya Islam yang gembira. Wah itu. Tapi ono sing senengane meden-medeni wis sakniki. Lagi riang gembira, musyrik.
bid'ah. Lagi mikir dandani negara, awas kiamat. Kiamat meneh iki piye? Oh ibadah wis rong genah wis kiamat ae. Paling serem, awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat asteroid turun, akan ada tuhon. Wow, wedi kabeh. Dodol kebun, dodol apa? Dipasrahkan sama ketua panitia hari kiamat. Tira rasido. Jadi hari ini banyak orang yang kerjanya meden-meden nih. Ya Allah. Dolan nang kuburane mbahne musyrik. Kowe iki wis ra modal, moro ora. Hobimu kok alok-alok tok ini wis apa maumu? Modal mulutan enggak mau. Tapi hobinya mulutan bid'ah. Wis menengo, kamu itu enggak modal aja cerewet. Ada orang begitu. Oke. Mulakno aja cerewet. Ini mari kita ukur kenapa? Karena kita punya kebanggaan. Karena Islam yang model begitu-begitu itu remuk semua di semua negara. Mesir itu ketika pengen hanya bersahabat dengan sesama muslim, membangun persekawanan hanya sesama orang Islam saja di Mesir, jebol bangsanya, namanya Ikhwanul Muslimin. Dia hanya berkawan sama muslim dong, orang muslim ora dikawani. Wah, akhirnya presiden Ikhwanul Muslimin digantung sama wong Mesir jenenge Mursi. Ya bahaya. Jadi kita ini harus buka cakrawala karena sekarang ini dunia terbuka, open mind. Ini terbuka lah. Zaman dulu dunia kita 20 tahun yang lalu dunia gelap itu. Mau lihat Afrika aja nunggu flora dan fauna. Itu kan zaman kita, itu kan zaman dulu sudah ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko. Kalau sekarang dunia itu di sini terbuka. Dibuka di sini, tinggal ketik sama pengen apa. Kucing Afrika keluar, yang iseng-iseng bokong India keluar di sini. Ini dunia baru, new world, dunia anyar. Jangan terkurung dibohongi kayak begitu sama orang-orang. Mari kita jihad, bunuh orang kafir ke Suriah, paspor dibakar, KTP dibakar, pergilah mau jihad ke sana. Sampai sana pulang lagi, lu ngapain kamu itu? Minta lagi menjadi warga Indonesia. Lu kan aneh-aneh ini orang. Sudahlah nyangkul-nyangkul, gak usah cerewet. Apa hobinya cari berondolan aja. Bahas negara Jokowi itu apa pangkatmu apa sekarang? Inilah. Kita buka satu-satu, pelan satu-satu. Jadi biar kita ini juga jadi manusia ini pede, tenang. Jadi di zaman Rasul ini indah. Betapa sampean lihat itu kehidupan cerita para sahabat itu kan indahnya luar biasa. Ada yang serius, ada yang iseng, kan gitu. Di sahabat itu kan nggak semuanya serius, ada yang iseng, ada yang iseng-iseng juga sahabat itu. Beling-beling itu ada. Ada yang waktunya ngaji hilang, ternyata nonton dangdutan ada. Tapi nggak pernah lihat hadisnya itu, dicari sama Rasul waktunya ngaji, nggak ada, ternyata lihat terbangan, rawame itu, yang ngaji meloro tok, ya no. Itu sahabat yang model kayak begini ada. Rindu Rasul gitu, tiba-tiba datang, Assalamualaikum ya Rasul, apa kangen? Nah, terus iya, tapi dalam kerinduan kami juga bikin puisi cinta ya Rasul. Apa? Coba lihat. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satunya, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nur itu. Dengan nabinya rukun bergurau gitu. Nabi udah makasih. Oh enggak, tak kasih serbanku. Oh katanya. Dikasih serban lurik itu, burdah namanya. Namanya orang kampung dikasih burdah keliling kampung. Jadi kalau penggemar Habib Syekh ada yang gini-gini ada dalilnya. Nanti kejar sama sahabat yang lain, kamu nyuri ya? Enggak, aku dikasih. Wah bohong, kamu pasti nyuri. Enggak, kalau kamu nggak percaya besok ayo datang
muji Rasul, Rasul juga seneng. Akhirnya besoknya sekampung datang itu. Tapi ada yang bawa kendang, tang, tudang, tang, tudang, tang, 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 tang. Rame sahabat Ali, sahabat Utsman. Tiba-tiba Sayyidina Umar masuk. Apa ini tang, tung, tang, tung, pusing ini, lempar terbangnya itu, buak, pecah. Nah itulah makanya ada yang mengatakan bahwa terbangan dalam sholawat itu tidak boleh. Nah, iya. Karena Sayyidina Umar banting kendang, ya nggak boleh. Nah, karena itu dasarnya apa ya? Oh, iso terbangan. Ya saya ngajari apa? Nggak boleh. Terbang kalau Sayyidina Umar banting kendang kok. Nah ini yang harus tak ingetin sampean. Ya belak-belakan aja saya, nggak boleh. Sayyidina Umar banting kendang. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat bisa menjadi hukum. Di situ kan ada Rasulullah, ada sahabat Ali, sahabat Utsman, ada sahabat Umar. Sahabat Umar aja yang marah. Tapi 3 Rasul, sahabat Ali, sahabat Utsman, nggak apa-apa. Ya 3 lawan 1, ya voting. Oh, boleh. Yang 1 nggak suka, yang 3 senang. Loh makanya biasa aja. Akhirnya terus diceliti kan, kenapa sih sahabat Umar kok marah gitu. Ternyata sahabat Umar itu kan gak suka nyanyian. Orangnya kan galak. Keras Sayyidina Umar itu gak suka alat musik. Baca Quran aja semua orang takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Nah kalau Sayyidina Utsman lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tadi nggak bilang Allah? Berarti emang nggak cocok dengan yang galak-galak. Makanya jangan sok galak. Wong buktinya aja nggak cocok dengan yang suara galak. Lah itu. Lu sahabat Umar itu kerasnya luar biasa. Keras sampai sahabat Ali itu pernah bernazar. Orang kok galaknya kayak begini loh. Kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabannya apa? Makanya begitu Sayyidina Umar sedo meninggal, kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Karena sama-sama keramat denger. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya Umar buka. Ya Allah, kenapa lagi? Udah itu aja nggak jadi. Sayyidina Umar itu galak, gak ada yang ditakuti. Itu yang ditakuti itu cuma Allah, Rasulullah dan istrinya. Udah itu aja. Itu khas lah orang Tanjung Jabung. Loh itu kan indah kehidupan. Enggak pun surban keliling bar maghrib. Ah ngaji kok surban keliling barang. Wah. Kowe surban keliling. Balbelmu lagi ngaji lah, kelali aku muni apa mah. Nyebar maghrib. Oh, nah, ngaji dengan Isya. Tenang lah, kali kula. Sing penting sampean paham. Nah, situasi yang demikian bagus itu tiba-tiba ditinggal Rasulullah. Rasul meninggal gitu ya. Rasul meninggal. Nah ketika Rasul meninggal ya pilkades, kayak pilkades itu pilihan bareng-bareng. Ayo sopo milih sopo gitu. Nah, dengan alasan mertua, dengan alasan pernah ganti imam sholat, Sayyidina Abu Bakar ini mendapatkan suara terbanyak, voting di BA terbanyak. Nah perintah. Terus berikutnya orang Islam sudah mulai dablek, butuh pemimpin yang gak galak. Akhirnya Sayyidina Umar terpilih, ya banyak calon yang kalah dari Sayyidina Umar itu ya banyak, calonnya banyak, dijejer di masjid itu, terus di beat. Setelah itu Sayyidina Utsman menang, ada Zubair, ada apa ya, beda, ada Abdullah bin Umar, beda-beda, kalah. Nah setelah itu Sayyidina Ali, nah zaman Sayyidina Ali ini udah mulai gak keras. Ya karena merasa bahwa Islam tidak boleh didominasi oleh keluarga. Nah itu yang ini ya. Makanya terus kemudian Muawiyah ini mulai bikin gerakan. Jangan sampai kemudian ini tersentral pada Ahlul Bait.
Maka kemudian munculkan isu ya bola wong jenenge politik, kita juga nggak bisa melihat situasi pada waktu itu. Ya akhirnya bentrok. Ini sahabat sahabat Muawiyah sama sahabat Ali ini bentrok. Nah setelah bentrok, sahabat Muawiyah ini tidak lagi meneruskan sistem khalifah ini enggak, tapi meneruskan sistem tunjukan, ya semi kerajaan, kembali ke sistem lama. Rajanya atau pemimpinnya namanya Yazid bin Muawiyah. Nah dalam situasi seperti itu akhirnya Sayyidina Ali sudah terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah karena keluarga Ahlul Bait ini terbunuh, maka Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan mauquf, tidak mengambil sikap. Nah Sayyidina Husain pindah ke Basrah. Basrah itu ya sekarang sekitaran Baghdad itu. Ke Parsi, kerajaan Persia, keluarga Nabi pindah ke situ. Nah, di situ membawa akhlak Rasul. Itulah awal keluar dari Arab. Jadi sebelum sampai sini tapi masih sudah keluar. Nah, di situ akhlaknya bagus. Sampai akhlaknya itu didengar sama raja Parsi, namanya Rustum. Orang Indonesia sering menyebut Rustam. Rustum ini, oh ini kok orang baik, akhirnya diambil menantu. Nah begitu diambil menantu, orang Persia masuk Islam. Nah sebelumnya Persia itu menyembah api, karena agamanya Majusi. Api Persia ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Semenjak itulah masjid kaum muslimin yang di Persia punya Manaro. Terlihat bagus, maka hampir semua dunia Islam nyontoh bikin manaro di depan masjid. Akhirnya sampai Jambi namanya menara. Lah itu tinggalannya orang Majusi. Jadi Islam itu ketemu dengan budaya yang bagus dipakai, yang jelek ditinggal. Nah dalam situasi itu akhirnya Yazid bin Muawiyah nggak terima, ini kok semakin bagus, diserbu. Akhirnya Sayyidina Husain diserbu oleh pasukan Yazid bin Muawiyah karena nggak siap, kalah. Nah itu peristiwanya terjadi di tanggal 9 sama 10 Asyura. Sayyidina Husain dipenggal, mati, terbunuh di kepalanya. Keluarga Rasul habis, mati semua. Dipikul satu-satu kerandanya. Oh itu keranda itu berjejer. Sayyidina Husain aja keretanya dibawa sampai ke Mesir. Nah orang-orang mengingat peristiwa itu agar tidak terulang di zaman berikutnya, maka kita sering bikin peringatan. Peringatan apa? Memperingati agar itu tidak terjadi. Salah satu